Pernah dengar cerita ada orang suami istri 6 tahun berkeluarga belum punya anak. Di tahun ke-7 dia pergi periksa ahli kandungan, periksa. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi kata suaminya, tolong bu ya, jangan cerita-cerita, malu lagi kita kalau tidak jadi. Siapa? Ini rahasia berdua ya? Iya bu, rahasia ya. Sudah. Selang beberapa hari datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ini bu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kenapa bisa dia tahu ini saya terlambat 2 bulan? Oh, langsung dia sangka buruk sama nyum. Pasti bilang suamiku ini cerita. Baru datang suaminya capek di jalan macet, kempes ban motor sampai memang kau pembohong. Apalagi bu, pembohong. Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Siapa lagi yang cerita kalau bukan kau? Hanya kau yang tahu. Bukan saya. Ini suaminya marah pula, dia pergi PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya pak ini pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Ya boleh pak, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Ini bahayanya disangka pun. Maka sangka baik. Ya, hei bu, hei, ibu kira ini enak jadi suami? Hei, susah itu jadi suami bu. Dipikirkan ibu dunia akhirat. Dipikir bagaimana supaya kami cepat dapat duit, bisa dibelikan kalian baju baru supaya hargai kau tetanggamu. Kami pikir ini suami supaya dibelikan kamu emas supaya kau pulang kampung dihargai sepupumu. Kami pikir bagaimana kau bisa dibelikan mobil supaya kulitmu tidak rusak kena matahari. Dipikir bagaimana kau bisa dibelikan AC supaya kau tidur dengan nyenyak. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Tenang pak, saya bela kau malam ini. Baik kalau dia cantik, gendut, kuat makan, malas, bau keteknya, tidur ngorok. Bagaimana kita suami tidak cepat sakaratil maut? Rasa kau malam ini, hancur kau ibu. Dia kira enak jadi laki-laki. Apalagi tuh polisi di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Siap komandan, siap salah komandan, siap salah. Ditembak pantatnya, siap salah komandan. Datang lagi di rumahnya dimarah-marah sama bodoh memang. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Kasihan, bu. Enak juga itu kita laki-laki di kantor dimarah-marahi, di jalan macet kita datang disambut oleh istri kita. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu duduk suaminya, sabar bang, memang begitulah jadi suami. Kadangkala kita jadi anak buah, yang sabar bang, insya Allah sabarmu akan menjadi amal. Lalu kau peluk-peluk istri suamimu, lalu kau menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Wih, tenang perasaan kami suami. Masuk kamar, berantakan lagi kamar, dia peluk lagi suaminya dengan baju seksi, lalu dia bernyanyi, insaflah wahai. Kan enak. Dia balas sebaliknya. Begitu suaminya sakit-sakit dan mau pensiun, dia tidur, kasih tidur suaminya di pahanya, lalu menyanyi, bila Israel datang menjemput. Kira enak jadi suami bu. Hei, bukan cuma di dunia, di akhirat juga ibu ditanggung. Beda kami laki-laki dengan perempuan. Laki-laki meskipun dia ketua majelis ulama, dia penghafal Quran, dia mubalik kondang, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini suami seperti ini, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya di depan, di belakang. Makanya ibu ditanggung dunia akhirat. Beda perempuan, meskipun suaminya pesina, suaminya tukang tipu, suaminya koruptor, suaminya tidak sholat, suaminya tidak puasa, tapi istrinya istri yang soleha, dia taat kepada perintah Allah, dia patuhi perintah-perintah
suaminya, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, 7 pintu surga, kau pilih mana kau mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, maka jangan suka marah-marah. Hancur kau ibu malam ini. Si mau siapa suruh kau undang saya. Enak kan kalau kita pulang sudah siap kopi. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau kita pulang kok sopan, belum kita duduk sudah siap sarapan. Datang kita punya ibu kau hormati, datang saudara kami ke kau muliakan. Enak, pasti siapapun dia akan berkata, tidak mungkin kuhianati istriku. Istriku di rumah adalah bidadari surgaku. Tapi ini pelit, baru datang mertuanya, baru mau duduk. Dia bilang, kapan pulang mak? Datang iparnya, bengkok aja mukanya. Pulang suamimu, apa kata mertuamu? Apa itu istrimu nak? Saya sekolahkan kau tinggi-tinggi, kujualkan kau warisanku, supaya kau bisa tinggi sekolah-kolah, kau jadi pejabat. Apa istrimu aja tidak hormati kamu? Saya datang ke rumahmu, saya belum duduk, dia bengkok mukanya. Datang saudara-saudaramu, tidak pernah keluar dari kamar. Apa itu istrimu? Tidak ada baik-baiknya. Kau kawin lagi. Saya carikan kau sepupumu, saya kasih kawin kau lagi. Merasa kau. Si mau. Kita juga Pak, jangan menipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang, nggak ada bu, bener sumpah nih, nggak ada nih. Nih sekalinya teman SMA-nya, tunggu yang saya transfer. Ini model-model tukang tipu ini semua ini. Tenang ibu, saya bela kau malam ini. Tenang. Hei pak, hei, berapa istrinya Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan saya menyesal menikah dengan kaum Muhammad. 11 pak. Bapak cuma 1 istri, menderita lahir batin. Dengar, masih ingat waktu bapak menikah? Apa yang bapak ikrarkan ketika ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Bukan Kapolres yang kita jadikan jaminan, bukan bupati yang kita jadikan jaminan. Siapa? Allah. Lalu datanglah istri kita ke sini. Dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya dari Sulawesi, dari Jawa, dari Madura. Dia datang dari Sumatera, datang ikut suaminya sebagai taat kepada suami. Setelah sampai di sini jadi pegawai, ternyata kau hianati istrimu, kau maki-maki istrimu, kau tipu istrimu, kau berselingkuh kiri kanan. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau tipu istrimu. Makanya kalau ada rumah tangga yang tidak bisa lepas dari masalah demi masalah, lihat penghormatanmu kepada istri. Coba kasihan itu, lihat istri, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia datang. Ada yang curhat sama saya, Ustadz saya terpaksa tinggalkan orang tuaku, padahal orang tuaku lagi kena stroke. Saya tolong Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya mau pergi merawat orang tuaku, saya satu-satunya anak perempuan, tapi saya harus taat sama suamiku. Mana pilihan saya Ustadz? Coba lihat kalau bapak pada posisi itu, orang tuamu sakit, dia harus ikut ke ini. Kenapa? Karena dia taat sama suaminya. Setelah taat sama suaminya, lalu kau hianati istrimu, pantas hidupmu tidak bisa bahagia. Bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istri. Coba tahu istri Rasulullah, 11 istrinya tidak ada satupun dipanggil namanya. Satu kali Nabi pulang ceramah, Aisyah sudah tidur, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, tidak ada jawaban. Nabi kesimpulan, wah tidur pula si istriku. Akhirnya apa? Beliau ambil serbannya, dia hemparkan depan pintu, tidur beralaskan serban, rela kedinginan sama suntuk. Demi apa? Tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun Aisyah di subuh hari, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, ya Khumairah, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu.
Bayangkan, ditutupkan pintu, minta maaf. Ada kira-kira suami begitu di sini? Kira-kira kalau Satpol PP ditutupkan pintu, kurang ngajar, wahai gendut, buka pintu. Coba, tahu lagi, Rasulullah, dengar ini Pak. Salah satu kebiasaan Rasulullah, kalau minum satu teguk, pasti dia kasih istrinya. Minum satu teguk, kasih lagi istri beliau. Hebatnya lagi, yang dia minum Nabi, bekas bibirnya Aisyah. Misal Aisyah minum di sini, maka Nabi pun meminum bekar bibirnya karena menghormati romantisnya. Coba kira-kira kalau Pak Bupati minum bekas bibir istri, bau betul mulutmu. Coba, luar biasa Pak. Itulah romantisnya Rasulullah. Maka bapak-bapak takbir akbar malam ini, yuk mulai besok muliakan istrimu. Tidak sempurna iman seorang suami tanpa menghormati istrinya. Begitu kata Nabi. Rasulullah begitu menghormati istrinya, tidak pernah kelihatan di depan istri kocak-kocak rambutnya. Beliau masuk kamar dengan sisirnya, keluar dari kamarnya beliau sudah rapi sisirnya karena menghormati istrinya. Rasulullah suatu ketika pulang dari ceramah, lama tidak pulang-pulang, akhirnya Aisyah rindu betul. Biasanya Aisyah hanya menjemput di rumahnya, tapi kali ini Aisyah menjemputnya dari pintu kota Madinah. Keluar ke Aisyah menjemput di kota Madinah, lalu datang begitu gembiranya. Aisyah buru-buru bikin teh. Karena buru-buru kasih teh Rasulullah, habis minum. Aisyah menunggu giliran. Kok tidak dikasih saya? 2 teguk belum dikasih, 3 teguk belum dikasih. Aisyah menunggu giliran, tidak dikasih. Aisyah kemudian menyindir, ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang kau temani minum di luar? Akhirnya Nabi memberinya, nih ya Humairah. Begitu diminum, langsung Aisyah lompat muntah ke. Ternyata apa? Aisyah salah resep, garam dikira gula. Kenapa Rasul tidak mau memberinya? Karena Nabi tidak mau mengecewakan dan mempermalukan istrinya. Kenapa? Dia tidak mau kalau istrinya tahu, karena pasti malu. Coba kalau kita Pak, begitu kasih, bodoh memang kau ini, tidak ada kau tahu. Pak, pantas 30 tahun cari uang, susah menderita, tidak punya hidup. Ya, makanya bapak-bapak muliakan istri. Panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. 11 istri Nabi tidak ada dipanggil namanya. Khadijah tidak pernah beliau panggil Khadijah tidak. Khadijah beliau panggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak-bapak mulai besok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dan tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya mancung Ustaz. Ya lehernya lah kau lihat. Jangan terlalu jujur, mentang-mentang istrimu hitam. Hitam. Apa kata istrinya? Apa PC? Ayo. Ya, muliakan istri Pak. Istriku suka ngomel Ustaz. Rumus menghadapi perempuan suka ngomel, diam. Tidak usah kau jelaskan. Kalau dia ngomel, diam. Bertanya, diam saja. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, kau diam saja. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan 2, muncul pertanyaan 3. Dijelaskan 4, muncul 5. Tuntas semua penjelasan, dia ungkit lagi, itu yang 5 tahun yang lalu. Itu perempuan itu. Lebih diam. Ngomel. Maka ini sahabat mau melaporkan kepada Umar supaya Umar memanggil istrinya. Begitu dia dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Oh, enggak jadi, Umar aja dimarahi. Pulang dia. Besok ketemu, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarahi istri, kok senyum-senyum. Dengar jawabannya, dengar ini semua laki-laki, dengar Pak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku. Coba, hamil, ibu-ibu. Masih ingat waktu hamil ibu? Masih ingat? Enak enggak? Apalagi ketika usianya, ibu berapa bulan hamil bu? Berapa? 9. Pernah enggak ibu selama hamil tengkurap?
7 bulan tengkurap nih kayak perahu. Bayangkan, bapak-bapak, bayangkan 9 bulan itu istri kita tidak tengkurap. 9 bulan tahan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing. Itu hebatnya perempuan. Jalannya setengah mati. Sudah mau keluar, Pak. Ya, Bu, paling kita menderita kalau istri ngidam. Ada yang tanya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari, Pak Ustaz. Berarti kau dikobodo-bodo kau istrimu itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naiklah di atas lemari bawa saya nongok turun, dia kau lakukan itu. Yang kedua, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri bupati keluar kok nak? Oh tidak. Terakhir ini Pak, taubat, saya tidak mau lagi hamil. Terakhir ini Pak, 7 bulan kemudian hamil lagi. Coba bayangkan. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang menyusui dan membesarkan anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Waktu tumbuh giginya. Ada kira-kira ibu menyusui digigit, lepas kok gigi kepala. Nak, lepas nak. Siang anaknya, malam tuh kasihan itu ibu. Itulah sebabnya sehingga Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Kenapa 3? Karena ada kelebihan perempuan 3 yang tidak bisa dilakukan kita laki-laki. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui. Maka 3. Ya siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Setuju? Terjadi perlu voting ini. Ibu-ibu tidak setuju, bapak-bapak setuju. Kan ibumu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang menyebabkan putusnya persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Itu yang kedua sekarang. Apa hebatnya banyak teman? Kalau kita menyambungkan persaudaraan, apa hebatnya? 1, banyak teman, murah rezeki. Saya ini Pak, tidak banyak duitku, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Saya kemana-mana di Makassar itu tidak pernah laku duit saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Makanya istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Ada isi telur, ada isi ikan. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak. Berapa? Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang ketunggu. Coba, banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di kantor Polres. Saya baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap Komandan. Ada apa ini Ustaz? Pagi-pagi perpanjangan SIM Komandan. Oh gampang Ustaz. Pak Kapolres panggil Kasat Lantas. Pak Kasat, tolong bantu Pak Ustaz ya, selesaikan cepat SIM-nya. Jangan lagi kau minta uangnya, berdosa uang Ustaz kau makan. Coba, selesai. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, menang pilkada. Yang ketawa, serius ini. Maka Pak Bupati, modal lah ini. Mau 2 periode, jangan cari musuh. Bodoh kita Pak.
seorang politisi dan pejabat publik memperbanyak musuh. Untuk tidak banyak musuh, maka jadilah orang yang suka senyum. Untuk tidak banyak musuh, maka jadilah pemaaf. Untuk tidak banyak musuh, ini yang paling penting, menyambungkan persaudaraan, bersedekah. Nah, kemudian apa hebatnya lagi banyak silaturahim. Silaturahim ini, kata Nabi, seperti badan ini. Umat ini coba lihat badan kita. Kalau Bapak mau menyambungkan persaudaraan, punya sifat seperti badan. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Coba lihat. Malam-malam anak muda pergi jalan-jalan, tiba-tiba tahantu kakinya, sak. Kaki tahantu, semua badan ikut berpartisipasi. Pertama, mulut. Itu mulut bereaksi. Yang kedua, mata mencari. Mana luka? Yang ketiga, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang kakinya tahantu. Rasa kau, jalan kau lagi, jalan kau lagi. Begitu mestinya kita di Sukamara. Satu yang menderita, yang lain ikut merasakan penderitaan. Maka rakyat akan berkata, jangan kau ganggu pemerintah kami, jangan kau ganggu aparat kami, kau ganggu pemerintah aparat kami rakyat Sukamara akan kau hadapi. Gitu. Maka Kapolres juga akan berkata, jangan kau tipu rakyat kami, kalau kau tipu rakyat kami, saya tembak kepalamu. Gitu, Pak. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat tangan. Begini mestinya kita. Ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada jadi ASN, ada politisi, anggota DPR, pedagang, petani. Berbeda fungsi, boleh berbeda pekerjaan, tapi satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kita yang baru dimekarkan ini. Kalau Bapak bercerai-berai, maka percayalah, Bapak akan menjadi jalan di tempat di kabupaten ini. Sumber daya alam kita yang kaya akan dinikmati orang lain ketika Bapak selalu ribut di tempat ini. Oleh sebab itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah proses pembangunan, modal yang berharga dalam proses pembangunan. Maka boleh berbeda partai, boleh berbeda ormas, boleh berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu seperti badan kita ini semua bersaudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jika masih mau dengar ceramah saya, silahkan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30. Insyaallah nanti tanggal 14 siaran langsung di IPB, Institut Pertanian Bogor, pukul 12.30. Cuma kalau ditunggu 1 minggu baru muncul kalau di TV One, maka saya sediakan yang 24 jam boleh dinonton. Baru bangun boleh nonton, mau tidur mau nonton boleh. Gimana caranya Ustaz? Ambil aplikasi YouTube, buka, tulis nama saya Dasat Latif, maka keluarlah ceramah saya ribuan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda like and share. Begini ya, like and share, jangan lupa subbreaker. Nah, jangan kasih begini bos. Kalau kau kasih begini nih, cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Nggak enak saya lihat, setengah mati kita kau kasih begini. Kau nggak suka, nggak usah lihat ceramah bos. Jangan kasih begini. Cuma cepat habis kota, 1 jam mengurus kota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kota, namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau terputar ceramahmu Ustaz. Apa masalahnya ini? Pasti masalahmu kau tidak punya kuota. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak anggota DPD RI. Terima kasih Pak Bupati. Saya doakan Bapak sehat walafiat, semakin dicintai oleh rakyat, dan yang penting bisa melanjutkan kepemimpinan menjadi 2 kali lebih baik.
Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang berbahagia, demikianlah tausiah akbar bersama Kiai Haji Das'ad Latif SOS SAG MSI PHD. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dan iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memberi hidayah, jadikanlah langkah-langkah kami ke tempat ini. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh malam ini menjadi asbab datangnya hidayah bagi hidup kami, ya Allah. Dan yang lebih penting, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dalam diri kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.